Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, "Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita." Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Cobalah kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah yang menopang aku. Tuhanlah yang menopang aku. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela hati aku akan mempersatukan kurban kepadamu. Aku akan bersyukur sebab baiklah nama-Mu ya Tuhan. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat di dalam dirimu?
Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan dibunuh. Mereka akan membunuh Dia, tetapi 3 hari sesudah dibunuh Ia bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang pertama hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Yesus selalu mengambil seorang anak kecil, lalu menempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sampai sekarang orang ingin sukses, ingin berhasil, ingin berkuasa, tapi kalau bisa tidak perlu tanpa berjuang, tanpa kerja keras. Kalau perlu hanya berpangku tangan, kekuasaan itu datang, kekayaan itu melimpah. Inilah yang diingatkan oleh Yesus pada ajaran hari ini.
Yesus menubuatkan salibnya. Dia mengatakan putra manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi pada 3 hari dibunuh ia bangkit. Yang kedua adalah memperingatkan murid-muridnya yang bertengkar, yaitu mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus mengajarkan salib, namun mereka tidak tertarik. Dia tidak memperhatikan. Dia menolak atau menghindar. Mestinya kita harus memahami salib yang ditawarkan Yesus adalah supaya kita harus memberikan arti yang baru. Salib adalah merupakan totalitas di dalam kerja, totalitas di dalam pelayanan, totalitas di dalam seorang pasangan, bagaimana dia totalitas kepada pasangannya, melayani pasangannya. Di situ menggambarkan bahwa totalitas ini dia ingin melayani sepenuh hati, tulus ikhlas, tanpa ingin mendapatkan keuntungan. Karena zaman sekarang orang tidak mau, biarpun melayani kalau perlu sambil menyelam minum air, melayani kalau perlu di situ bisa mencari keuntungan. Inilah yang seringkali menjadi pertengkaran di dalam hidup pelayanan. Ingin mendapatkan nama tapi tidak mau melayani. Ingin menjadi terkenal tapi dia tidak mau melayani. Kalau perlu bertengkar karena supaya menjadi terkenal. Di sini kita diajak untuk belajar bahwa Yesus disitulah dia terbesar namanya karena melayani. Dia adalah mau menderita, mau berbuat baik kepada orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Seperti digambarkan dalam Injil, Yesus menunjukkan melayani, memangku anak kecil. Siapa yang mau memperhatikan anak kecil seperti anak kecil ini, maka sama dengan melayani dia. Di sini menggambarkan, ditawarkan bahwa ingin menjadi terbesar tadi perlu ada pelayanan, pengorbanan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tidak punya nama, pada orang-orang yang seringkali membutuhkan. Ini biasanya yang kita lakukan dalam masa Prapaskah, melayani dengan aksi sosial nyata. Namun diharapkan di situ ada ketulusan, karena seringkali kita melayani ternyata di balik itu ingin mendapatkan pujian. Biarpun mungkin yang kita bagikan adalah bukan milik kita, tapi kita seakan-akan kita melayani. Maka di sini kita diingatkan supaya kita memurnikan panggilan kita di dalam hidup kita. Maka di dalam kehidupan kita diharapkan kita berjuang, kita melayani dengan tulus ikhlas, dengan totalitas. Artinya kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ingin menjadi pekerja tanpa diawasi, tanpa dikontrol, kita tetap memberikan yang terbaik. Kalau kita melayani dengan tulus, bahwa apa yang kita lakukan demi kemuliaan Allah, karena Tuhan, karena kita yakin bahwa Allah telah berbuat baik, telah memberikan berkat kepada kita semua. Maka dalam Ekaristi, dalam 1 minggu itu tentunya kita telah mengalami 1 minggu mendapatkan berkat Tuhan. Tidak sakit, kita sehat, kita rezekinya mengalir, biarpun dalam situasi pandemik kita mengucapkan syukur kepadanya. Karena banyak di antara kita adalah dipanggil Tuhan karena COVID ini. Namun kita masih diberikan kesempatan. Disinilah kita dapat mengucapkan syukur supaya apa? Kita tetap berbuat baik dalam situasi apapun. Hendaklah kita menjadi terang, bagi cahaya bagi orang lain. Menjadi terang adalah di situ diharapkan kita bagaikan lilin yang harus mau terbakar. Artinya rela berkorban di dalam hidup kita. Ini semua harus kita hayati seperti Kristus sendiri. Karena Kristus telah melayani kita, telah melindungi kita, telah memberikan hidup kita dengan baik. Apa yang harus kita lakukan kepada Kristus yang terungkap kepada sesamanya. Karena Tuhan Yesus juga bersabda kepada kita semua,
Apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, itu sama kau lakukan kepadaku. Seperti tadi melayani kepada anak kecil, seperti anak kecil pada anak kecil tadi, sama dengan melayani kepada orang yang mengutus Tuhan, yaitu Allah sendiri. Maka dari sinilah kita diharapkan untuk memenuhi panggilan kita. Di dalam setiap minggu kita hadir supaya kita disempurnakan. Karena godaan yang ada dalam hidup kita adalah godaan seperti dalam bacaan yang kedua tadi. Digambarkan dalam bacaan kedua, kita seringkali saudara-saudara terkasih, di mana ada iri dan mementingkan diri sendiri. Disitulah ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita seringkali masih tergoda ingin mencari keuntungan pribadi. Marilah kita belajar dengan tulus tadi, dengan totalitas, supaya apa yang kita lakukan betul-betul menjadi persembahan yang mulia, persembahan kepada Tuhan yang sungguh-sungguh berharga. Karena Tuhan sendiri yang akan menghargai. Maka pada hari ini kita diajak, marilah kita memberikan hati kita supaya pelayanan kita dengan tulus ikhlas sehingga menjadi persembahan bagi Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.